Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda berada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia tentunya. Senang sekali saya, Megumi Nayawan, akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam acara Info Sehat. Seperti biasa, Info Sehat menghadirkan informasi seputar kesehatan yang bermanfaat bagi Anda tentunya. Di pagi ini kita akan membahas sebuah topik yaitu deteksi dini kanker. Tentunya seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio dokter yang akan membahas terkait topik ini. Langsung saja saya sapa Dr. Harlinda Harun, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Halo dokter, selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Puji Tuhan, baik. Iya, luar biasa. Dan pemirsa, kita bukan hanya berdua saja. Hari ini kita kehadiran dokter-dokter yang saat ini sedang studi untuk mengambil spesialis penyakit dalam. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi dokter-dokter. Selamat pagi. Iya, luar biasa. Sebenarnya semangat ya hari ini, semangat pagi mengawali hari ini dengan acara Info Sehat. Dan pemirsa, pagi ini langsung saja kita akan membahas deteksi dini kanker. Kalau biasanya kita mendengar kata kanker, penyakit kanker, yang ada di bayangan kita sangat mengerikan. Nah, lantas bagaimana cara kita mendeteksi bahkan mengenal kanker itu seperti apa? Langsung saja kita tanyakan kepada ahlinya. Iya, bagaimana dokter? Apakah ada fakta-fakta tentang kanker yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk mengawali perbincangan kita hari ini? Baik, terima kasih Megumi. Iya, silakan dokter. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kanker itu cenderung makin hari makin meningkat, gitu ya. Jadi data dari WHO mengatakan pada tahun 2017 kemarin ada kurang lebih 9 juta kematian yang disebabkan oleh kanker. Dan diperkirakan bahwa pada tahun 2030 kurang lebih 35 juta orang yang akan meninggal yang disebabkan oleh kanker, dan biasanya terbanyak adalah mereka yang di daerah negara-negara yang miskin dan sedang berkembang. Gitu. Seperti itu. Ya. Kenapa dokter kebanyakan kanker ini menyerang di negara-negara yang miskin dan sedang berkembang? Saya kira mungkin ya sebenarnya itu dia bisa menyerang bukan hanya negara berkembang dan negara miskin. Cuma biasanya di daerah negara-negara yang berkembang itu, maksudnya negara-negara maju, mereka itu sudah lebih aware, jadi sudah lebih awas terhadap kanker, mereka melakukan deteksi dini. Gitu. Iya, itu perbedaannya dengan daerah atau negara berkembang ya. Mungkin masyarakatnya masih kurang pengetahuan terkait kanker itu seperti apa dokter? Ya, saya kira mungkin juga demikian, karena mereka tuh sudah bergulat dengan bagaimana untuk menghidupkan, untuk memakan tiap hari, gitu. Jadi udah nggak kepikir-pikir jangan yang lain-lainnya lagi, saya kira. Walaupun sebenarnya itu sangat perlu ya untuk kesehatan. Iya, pastinya sangat perlu. Iya. Nah dokter, yang ingin saya tanyakan, kalau bicara tentang kanker itu banyak jenisnya ya dokter, bukan hanya satu jenis. Nah, apa saja sih jenis-jenis kanker? Karena kalau kita tahu jenis kanker mungkin cuman kanker payudara atau kanker serviks, cuman seputaran situ. Tapi sebenarnya kanker itu banyak jenisnya ya dokter. Apa saja dokter? Ya, baik. Jadi kanker itu bisa yang disebabkan karena jaringan. Ya, jaringan itu misalnya jaringan yang solid. Itu maksudnya yang disebut jaringan solid itu misalnya ya di kanker payudara, kanker serviks, kanker prostat, dan lain-lain. Tetapi ada juga kanker yang mengenai kelenjar getah bening. Itu yang disebut dengan limfoma. Atau juga kanker yang mengenai di darah. Itu yang disebut dengan leukemia. Gitu. Jadi sebenarnya kanker itu adalah pertumbuhan yang tidak abnormal dari sel-sel itu. Jadi nanti tergantung di mana nanti dia mau bertumbuh gitu, di jaringan, di darah, atau di kelenjar getah bening. Begitu. Jadi banyak juga jenis-jenis kanker ternyata ya dokter. Nah, dari jenis-jenis yang sudah disebutkan tadi, kanker jenis apa yang paling tinggi insidennya terjadi dokter? Baik, sebelumnya saya mau terangkan dulu barangkali apa yang dimaksud dengan kanker, apa yang dimaksud dengan tumor, sehingga kita tidak bias, tidak bingung gitu ya. Jadi kita harus ingat di dalam ilmu kedokteran semua benjolan itu adalah tumor. Gitu. Tetapi tidak semua tumor itu adalah kanker. Gitu, kita harus ingat. Jadi benjolan namanya tumor, tetapi tidak semua tumor adalah kanker. Tumor dibagi dua, yang isinya jaringan
namanya tumor, yang isinya air namanya kista. Oh, Nah, jadi beda yang lagi disebutkan ya. kita sering mendengar ada, oh saya dapat kista, ada kista. Nah itu pasti isinya adalah cairan. Walaupun dia sebenarnya tumor karena dia benjol kan, Iya, gitu. Nah, terus itu kalau jadi kita bedakan dulu isinya jaringan atau isinya cairan. Kalau cairan isinya kista, kalau jaringan isinya tumor. Nah, si tumor ini sendiri kita harus bedakan tumor jinak dan tumor ganas. Yang tumor ganas itulah yang disebut dengan kanker. Gitu. Oh, jadi seperti itu ternyata. Kadang kan kita di masyarakat ketika menyebut tumor, kanker, ataupun kista, mungkin itu sama saja, sepertinya sama saja. Tapi ternyata ada tahapan-tahapannya. Dan ternyata yang mungkin paling parah atau paling atas itu ya, itu kanker ya dok? Kalau kanker. Nah bagaimana kita tahu kalau kanker atau tidak, itu kita harus melakukan pemeriksaan jaringan. Jadi kita harus melakukan ke patologi anatomi. Ini yang sebenarnya harus saya luruskan, kita luruskan semua gitu ya. Bahwa kadang-kadang katanya kalau misalnya ada tumor, terus kalau kita tusuk atau kita biopsi, nanti tumornya menyebar. Itu sama sekali tidak benar. Itu yang harus kita hapuskan, itu mitos itu gitu ya. Karena kita harus tahu untuk mengetahui bahwa tumor itu ganas atau jinak ya dengan jaringan yang kita periksa itu. Jadi nanti di bawah mikroskop baru nanti kita bisa lihat, oh ternyata ini memang sel-selnya tuh sel-sel ganas. Nah, itu yang disebut kanker. Kalau nanti kita lihat di sel-selnya tuh di bawah mikroskop, ternyata oh sel-selnya jinak, itu ya jinak. Jadi kita senang ya karena itu hanya jinak. Jinak. Gitu. Oh, seperti itu. Ternyata ada perbedaannya juga ya. Nah, lantas angka kematian yang paling tinggi itu di penyakit kanker apa, dokter? Baik, kalau secara dunia itu berdasarkan dari WHO ya, namanya Globokan itu yang paling tinggi adalah kanker paru. Oh, ya. kanker paru, kemudian kanker payudara, kanker usus, kanker prostat, dan kanker di gaster gitu, yang paling itu. Tetapi kalau pada wanita yang paling banyak memang adalah siapa? Kita semua pasti tahu. Kalau bukan kanker payudara adalah kanker serviks gitu ya. Kalau pada laki-laki ya udah pasti adalah kanker paru-paru. Seperti itu. Nah, itu kan kalau di dunia ya, dari data dari dunia. Kalau di Indonesia apakah sama juga atau seperti apa, dokter, untuk angka kematiannya? Angka kematian. Tetap saya kira adalah kanker payudara. Oh, yang paling kanker tinggi payudara, ya, terus kemudian kanker serviks, terus kanker kolon gitu ya, kanker usus besar. Iya, kanker maksud saya. Nah, di Manado sendiri memang yang paling banyak tetap adalah kanker payudara juga. Bolak-balik kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, kanker usus besar. Oh, seperti itu. Nah, dari angka-angka yang sudah kita dengarkan tadi, cukup mengerikan juga ya, ternyata kanker-kanker tersebut cukup tinggi angka kematiannya, bahkan banyak menyerang sampai di Manado juga. Nah, lantas apa sih penyebab dari kanker ini, dokter? Baik. Jadi sebenarnya yang kita harus tahu bahwa penyebab dari kanker itu adalah multifaktorial. Multifaktorial artinya banyak faktor. Jadi tidak hanya satu faktor ya. Jadi ada faktor genetik, artinya faktor keturunan. Tetapi dikatakan bahwa faktor keturunan itu hanya berperan ya, hanya berperan sedikit ya, berperan 10 sampai 15%. Baru yang lain-lain itu banyak faktornya, karena hormonal, karena makanan, obesitas ya, karena bahan-bahan kimia. Yang paling sering lagi adalah karena rokok gitu ya. Itu kita harus ingat sekali. Adanya radiasi gitu ya, gitu. Banyak. Kegemukan itu juga bisa menyebabkan kanker. Ya. Oh, begitu. Faktor kegemukan. Nah, tadi kan dokter menyebutkan yang pertama karena hormonal, maksud saya karena genetik ya. Keturunan berarti. Ketika orang tuanya mendapatkan penyakit kanker ini, apakah anaknya memang langsung pasti akan mendapatkan penyakit ini atau bagaimana, dokter? Itu saya bilang bahwa keturunan hanya berperan 10 sampai 15%. Jadi tidak semua orang, misalnya orang tuanya kanker payudara, anaknya juga akan kena kanker payudara. Tetapi setiap kita mendapatkan pasien itu kita selalu harus tanyakan, apakah orang tuanya, apakah oma opanya ada juga menderita kanker ini. Riwayatnya gitu ya. Iya, gitu. Karena riwayat kita harus tanya dulu. Tapi itu tidak berperan banyak, hanya sekitar tadi saya bilang 10 sampai 15%. Karena sebenarnya yang berperan itu adalah faktor
ini lingkungannya sendiri itu, lingkungan yang sangat berperan gitu ya. Makanannya gitu ya, gitu. Rokok, asap rokok, apa itu sangat beranu sekali untuk terjadinya suatu kanker gitu saya kira. Iya. Nah, kalau berbicara tentang makanan, dokter, makanan-makanan seperti apa yang bisa menyebabkan kanker, dokter? Nanti sebenarnya begini, prinsip kita adalah kita harus makan itu makan sehat, harusnya pasti. Demikian ya, Harusnya. 4 sehat 5 sempurna gitu. Iya. Dan kita kalau makan ya jangan sampai berlebihan gitu. Kalau sebenarnya kita makan yang wajar-wajar saja, saya kira adalah bagus. Jadi makanan sehat itu ya banyak sayuran, banyak buah-buahan. Kita menghindari makan makanan yang banyak mengandung kolesterol misalnya, yang junk food itu ya boleh kita makan, boleh bukan tidak, cuman ya jangan terlalu keseringan, jangan setiap hari makan itu. Ya, kita makan secukupnya saja. Saya kira itu. Saya bilang itu tadi ya. Pola Jadi makan memang, ya pola makan itu. Oke. Nah, terkait dengan penyebabnya juga ada tadi tentang merokok. Nah, berapa persen sih kira-kira pengaruh merokok terhadap penyakit kanker ini, dokter? Iya. Kita ingat ya bahwa di dalam satu rokok itu dia mengandung begitu banyak itu zat-zatnya itu, gitu ya. Kita juga nggak bisa bilang bahwa ini adalah satu-satunya ada rokok. Kan tadi saya bilang multifaktorial. Ada juga orang yang tidak merokok tapi dia bisa kena kanker juga. Tapi kita harus ingat bahwa itu rokok itu di penyakit apa saja, penyakit kanker apa saja itu rokok pasti ada salah satu di antara sekian gitu ya. Kita lihat nanti itu di dalam rokok itu kalau kita lihat itu bisa segitu banyaknya zat-zat yang ada di dalam rokok itu bisa memicu untuk suatu saat entah kapan gitu ya. Mungkin sekarang sih kita lagi sehat-sehat, tapi nanti suatu saat entah kapan kan kita tidak bisa, oh nanti kamu umur sekian akan menderita ini, umur sekian baru akan menderita ini. Saya kira tidak gitu. Seperti itu. Nah, menyambung dari tadi yang dokter katakan umur sekian itu, lantas siapa saja yang bisa terkena penyakit kanker ini, dokter? Penyakit kanker bisa terkena pada siapa saja. Siapa saja bisa terkena gitu ya. Tetapi kalau kanker pada orang dewasa biasanya di atas 40 tahun. Tapi kan kita ingat juga ada juga anak-anak yang menderita kanker gitu kan. Ada. Tapi pada anak-anak yang paling sering adalah kanker darah. Yang leukemia itu kan itu biasanya pada anak-anak itu. Walaupun orang dewasa juga saat ini banyak gitu ya, banyak terkena kanker. Kami merawat di Rumah Sakit Malalayang untuk saat ini untuk penyakit kanker darah cukup banyak ya. Ini mereka ini teman-teman dokter saya yang dokter juga itu yang menangani mereka juga yang merawat ini pasien kanker darah itu cukup banyak yang disebut dengan leukemia itu. Kebanyakan anak-anak atau orang dewasa kalau di rumah sakit? Di rumah saya anak-anak banyak, dewasa juga banyak. Jadi seperti banyak. itu. Nah, kenapa kanker darah ini bisa menyerang anak-anak, dokter? Itulah tadi saya bilang, kita juga nggak tahu. Kita kan maunya tuh kita sih sehat-sehat semua, gitu kan ya. Kita harusnya sehat-sehat. Tetapi nggak tahu kenapa khusus tiba-tiba pada anak ya. Mungkin ya ada mutasi di dalam genetiknya itu terjadi mutasi gen sehingga nanti akhirnya menjadi rusak itu yang seharusnya normal-normal akhirnya menjadi rusak gitu. Kalau pada orang dewasa bisa juga disebabkan karena misalnya kalau kanker darah itu ya. Mereka kayak petani-petani, mereka yang bekerja karena selalu dengan pestisida, kan kalau terus menerus lama-lama suatu saat itu darahnya juga nggak tahan gitu ya dengan itu zat-zat yang demikian, yang mungkin bisa bermutasi gitu. Seperti itu, dokter. Nah, masih banyak pembahasan yang ingin kita bahas, pastinya masih panjang juga ini. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Info Sehat.
Informasi dari rangkaian pertandingan bulu tangkis bergengsi dalam dan luar negeri. Mengulik kemampuan dan perjalanan pebulu tangkis nasional dan dunia. Rumah Bulu Tangkis, setiap Kamis, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terus pemeriksaannya di mana? Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Info Sehat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait deteksi dini kanker, tapi saya mengingatkan kepada pemirsa yang ingin bergabung atau ingin memberikan pertanyaan seputar deteksi dini kanker, boleh menghubungi kami melalui nomor telepon yang ada di layar kaca Anda di nomor 0431 864 293 atau di nomor telepon 0431 864 393. Anda boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar kanker ataupun deteksi dini kanker kepada ahlinya ada bersama saya saat ini. Dan pemirsa, saat ini kita akan membuka sesi yang kedua ini dengan pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu, yakni bagaimana sih kita mendeteksi dini kanker supaya kita bisa teredukasi dan boleh secara pribadi ya dokter untuk mendeteksi apakah kita sudah terkena kanker atau mungkin tidak. Nah dokter, bagaimana tahapan-tahapan untuk mendeteksi dini ketika kita terkena kanker atau bagaimana dokter? Itu deteksi dini, itu kita lakukan sebelum kita menderita kanker. Sehingga kita melakukan deteksi dini. Kalau kita sudah terdiagnosa sebagai penderita kanker, ya udah nggak gunanya lagi, nggak ada gunanya lagi kita melakukan deteksi dini. Nah, ya, jadi deteksi dini itu kita lakukan pada semua orang ya yang belum sakit. Gitu, seperti itu. Di mana kita bisa melakukan? Bisa kita melakukan kita sendiri, gitu ya, diri kita sendiri. Bagaimana caranya nanti diterangkan. Kemudian bisa juga di rumah sakit, bisa juga ke dokter di praktek swasta, bisa di mana saja. Tapi paling bagus adalah kalau kita sendiri bisa mendeteksi, karena kita yang tahu kan diri kita, gitu. Betul. Jadi harusnya kita lah sendiri. Kalau udah sakit nggak ada gunanya lagi. Sudah terlambat mungkin untuk mendeteksi dini. Seperti itu. Gitu. Nah lantas bagaimana cara kita mendeteksi secara pribadi dulu dokter, sebelum kita ke dokter di rumah sakit mungkin? Jadi artinya kita bagaimana cara kita supaya kita tahu ya. Jadi tergantung. Misalnya kalau yang sekarang pasti orang semua udah tahu ya. Kanker payudara. Ada yang disebut dengan sadari, pemeriksaan payudara sendiri, gitu. Karena kan kita tahu tubuh kita sendiri, gitu ya. Jadi kalau ada yang terjadi yang berbeda dengan yang biasa pada dalam tubuh kita, berarti kita harus tahu dong. Jadi kan kita selalu kita punya kita sendiri, gitu ya. Kita raba-raba aja sendiri, gitu ya. Jadi kita lihat yang tadinya bagus-bagus, normal-normal, nggak ada apa-apa. Kok tiba-tiba sekarang sepertinya mulai ada benjolan, gitu ya. Kok tiba-tiba sepertinya sekarang kok di puting saya ini sudah mulai berdarah, gitu ya. Atau tiba-tiba kok puting saya yang tadinya bagus, gitu ya, bagus 2, gitu, bagus begini untuk menyusui itu bagus sekali, gitu. Tiba-tiba sekarang kok sepertinya ada retraksi, artinya sudah masuk ke dalam, gitu ya. Atau kemudian misalnya payudara saya nih yang tadinya mulus, bagus kan ya, udah cantik gitu bagus, tiba-tiba kok seperti kulit jeruk. Sudah mulai apa tuh ya, kalau orang sini bilang rogi-rogi gitu. Nah, itu kita harus hati-hati gitu ya. Jadi kita mesti itu. Jadi makanya pada saat kulit kita masih normal, payudara kita masih normal, kita cari-cari gitu. Makanya setiap habis mandi, saya selalu menyarankan bahwa paling bagus kalau kita di kamar mandi kita tuh kan punya kaca sendiri, sehingga kita bisa habis mandi kita melihat diri kita sendiri yang tadinya bagus-bagus kok tiba-tiba ini sudah mulai agak ada perubahan gitu jadi kita harus itu. Nah kalau tidak ya mulai kita melakukan pemeriksaan ya, jadi kita raba gitu ya, jadi kita lihat dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, kita mutar gitu ya, terus tangannya taruh di atas, nanti ada gambarnya di situ, nanti kita bisa melihat situ. Jadi nanti kalau misalnya pun hanya benjolan dan tidak luka dan lain-lain, bisa teraba gitu. Begitu. Itu kalau kanker payudara. Nah, kalau misalnya kanker serviks atau yang lain-lain pun, itu nanti kita bisa melihat, itu misalnya kita menstruasi tiap bulan itu teratur. Tiba-tiba ini setelah menstruasi
kemudian 1 minggu kemudian loh kok tiba-tiba saya ada keluar darah lagi gitu ya. Gitu. Terus artinya tidak teratur. Iya, tidak Apakah ini saya teratur. mungkin ada kelainan. Nah, sehingga dia harus segera Memeriksakan diri. Atau kalau pada kanker paru-paru ya mungkin yang tadinya bagus-bagus suaranya tiba-tiba mulai serak-serak suaranya. Kemudian saya merasa sudah mulai sesak-sesak atau dan lain-lain begitu. Itu segera memeriksakan gitu. Itu kita harus awas Kenali terhadap dulu kita ya. punya terhadap diri kita sendiri harusnya. Iya. Intinya ada perubahan dari biasanya. Iya, ya, dokter? iya, biasanya Oke. begitu. Ya, Iya. kita harus segera waspada. Iya. Nah, dokter, kita akan melanjutkan perbincangan. Namun di sini kita memberikan dulu kesempatan audiens yang sudah ada di studio, dokter-dokter kita yang ingin bertanya seputar topik kita hari ini. Silahkan yang ingin bertanya. Baik. Kesempatannya Iya. pada Dokter Harlinda, mohon izin dok. Jadi terkait cancer ini dokter, tadi di penyebabnya memang bervariasi. Salah satunya terkait radiasi dokter. Yang sering saat ini terutama ada timbul pernyataan bahwa radiasi mengenai khususnya handphone dok, penggunaan HP dokter, penggunaan handphone. Jadi dok, ada suatu pernyataan katanya, oh kalau sering menggunakan HP atau apalagi sering tidur dengan HP ditaruh di atas di dekat kepala, jadi bisa meningkatkan katanya risiko cancer, suatu cancer dok. Jadi mohon pencerahannya dok dari ahlinya, kebetulan Dokter Harlinda dok, supaya juga masyarakat umum Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara bisa mengetahui dok, dapat pencerahannya. Bagaimana terkait pernyataan mengenai hal tersebut tadi dokter? Apakah itu merupakan suatu mitos dok atau suatu fakta dok? Supaya terima kasih dokter. Iya, terima kasih. Dengan dokter siapa? Ya, saya Dokter Raymond dari Residensi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Manado. Oke, terima kasih Dokter Raymond. kasih. Ya, silakan dokter untuk dijawab pertanyaannya. Ya. Baik, Dokter Raymond, kita ketahui bahwa di HP itu ya, frekuensi apa saya tidak ngerti, frekuensi apanya itu adalah sangat kecil sekali dan sangat aman. Jadi itu hanya mitos. Ya, hanya mitos yang mengatakan bahwa kalau kita tidur dengan HP itu nanti suatu saat orang akan menderita kanker. Saya kira tidak demikian. Jadi HP itu sudah dibuat sedemikian rupa di mana frekuensi gelombang apanya itu sangat kecil sekali yang bisa menyebabkan untuk gangguan kesehatan terhadap seseorang. Jadi itu hanya mitos saya kira. Oh iya, menyambung juga tadi kalau kita menatap layar handphone atau mungkin alat-alat elektronik lainnya, apakah itu berpengaruh juga dokter? Saya kira tidak ya, karena itu sebenarnya itu kan sangat kecil sekali. Cuman kan kita ya lama-lama kan kita capek gitu ya, kita capek kalau lihat itu terus gitu ya. Itu yang paling bagus. Setelah itu mungkin kita mesti melihat hal-hal yang hijau di luar. Jadi kita tidak boleh juga selalu berhadapan dengan itu terus. Sebenarnya bukan efek cahayanya, efek sinarnya itu yang menyebabkan suatu saat akan kanker, tetapi mungkin bikin capek, nggak enak di mata itu. Sehingga setelah kita melakukan itu, biasanya kita melihat hal-hal yang hijau gitu. Jadi nanti seger lagi tuh mata kita jadi enak lagi. Saya kira demikian. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya dari dokter-dokter kita? Iya, silakan. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bernie. Saya dok ingin bertanya, kalau di negara maju kan dokter, begitu pasien berobat terkait dengan keluhan itu dilakukan screening yang begitu banyak pemeriksaannya. Sampai-sampai pemeriksaan yang tingkatnya kecil-kecil dan mahal-mahal. Kalau di negara kita kan kalau yang begitu mungkin belum dapat dilakukan secara lebih dalam dokter. Nah, tapi bagaimana dokter jika seorang misalnya pasien curiga ada kelainan, misalnya entah benjolan, luka atau BAB-nya ada gangguan, itu kapan seorang pasien harus datang? Kemudian seandainya hasilnya nanti normal, berapa lama lagi dia harus kembali lagi dok untuk kontrol? Kadang-kadang kan ibu-ibu ini was-was dok, ada yang benjolan atau apa, terus habis diperiksa USG misalnya ada, kemudian jadi tidak ada. Nah itu kapan dok dia harus kembali lagi ke dokternya untuk periksa?
Ya. Ya, terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih dokter. Ya. Silakan boleh Ya, dijawab dokter. ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau kita memang susah ya, karena kita kan semua selalu terikat. Kita harus melakukan pemeriksaan ini gitu ya. Jadi satu persatu. Memang kalau beda lah, kalau di negara barat itu sekali misalnya kita ada sesuatu yang lain aja berbeda itu satu kali diperiksa semua kita. Kita sekarang kalau kita sih nggak bisa, tetapi kan kita bisa melihat sampai sejauh mana nanti akhirnya kalau kita menganggap bahwa seseorang ini nantinya menderita kanker. Jadi sebenarnya untuk kanker sendiri itu ada yang disebut dengan simptom ya. Kumpulan gejala-gejala untuk suatu kanker. Jadi misalnya yang berat badannya makin lama makin turun, ya kita harus pikirkan itu. Sering berkeringat malam gitu ya. Jadi terus tadi yang dibilangin ada sesuatu yang tidak biasa. Itu yang disebut kalau kita melihat di sini yang disebut dengan waspada. Gitu ya. Waspada. Tadi ada itu. Jadi itu semua kita harus memperhatikan itu. Kemudian nanti kapan misalnya dia normal nanti kemudian lakukan pemeriksaan lagi. Ya paling bagus ya 3 bulan sampai 6 bulan sekali kita mulai kita ulang kembali. Saya kira demikian. Cuman memang di negara kita karena kita juga kan terikat dengan BPJS gitu Jadi ya memang semua itu harus ikut peraturan yang ada. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Gitu. Seperti itu. Baik, ada juga yang ingin bertanya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Sinta. Saya ingin bertanya kepada Dokter Harlinda. Bagaimana dokter jika seandainya salah seorang pasien menderita kanker, misalnya kanker payudara, tetapi apakah bisa juga menderita seperti kanker serviks, dokter, begitu? Terima kasih. Iya, terima kasih dokter. Silakan dokter Harlinda untuk jadi menjawab. dalam si pasien itu menderita dua penyakit yang berbeda. Ya, alangkah malangnya orang itu. Gitu betul, ya. dokter. Memang kasihan sekali. Tetapi itu bisa terjadi. Saya kira bisa terjadi. Tidak hanya satu gitu yang disebut dengan sekunder cancer. Jadi secondary cancer gitu. Jadi pertama awalnya mungkin dia payudara, suatu saat tiba-tiba muncul gejala yang lain, akhirnya setelah didiagnosa menderita kanker serviks. Saya kira bisa dalam satu orang bisa. Ya, enggak tahu ya kenapa. Apakah memang karena memang dia penyakitnya sendiri atau karena hal-hal yang lain. Ada gitu. faktor-faktor lain yang berpengaruh. Kalau orang sudah bisa menderita sampai dua penyakit kanker yang berbeda sekaligus. Gitu. Tapi sejauh ini apakah dokter sudah pernah menangani pasien dengan penyakit 2 kanker sekaligus, dokter? Saya kira ada ya. Dokter. Ada beberapa pasien kita yang begitu. Dia setelah kami obati misalnya di kanker payudara, kita obati kanker payudaranya, suatu saat dia menderita ada keluhan yang lain setelah diperiksa ada kanker serviksnya itu. Itu kita tidak tahu. Apakah mungkin juga karena ya mudah-mudahan sih tidak. Obat juga yang kita berikan yang akhirnya terlalu ini yang suatu saat ya. Karena kita juga harus mengerti ya bahwa obat-obat yang kita berikan untuk pasien kanker itu kan sangat keras. Ya. Jadi dia selain mengobati kankernya sendiri, itu sel-sel yang normal itu juga kena gitu. Nah, apakah tidak menutup kemungkinan nanti yang sel-sel yang normal yang kena itu nanti suatu saat dia akan bermutasi juga akhirnya menjadi sel yang berbeda, sel lainnya lagi ya. Seperti itu, dokter. Ternyata kita harus waspada juga. Jadi memang complicated ya orang dengan kanker itu sangat complicated. Iya, padahal terkena satu penyakit yang kanker saja sudah setengah mati. Iya, gitu. Oke. Baik, masih adakah dari audiens yang ingin bertanya? Ya, silakan dokter. Harlinda, untuk topiknya yang sangat bagus hari ini, dok, yang ingin saya tanyakan, dok, untuk deteksi dini sejak awal sudah digalakan pemerintah di vaskes tingkat pertama, mulai dari puskesmas, contohnya dengan IVA, Pap smear, Sadari, dan sering kita sebagai tenaga kesehatan, terutama nanti untuk kembali ke daerah masing-masing, dok, dengan sarana dan prasarana yang sangat minim. Mohon petunjuk, dok, bagaimana, karena sering kita temukan kanker dengan stadium sudah lanjut datang berobat, dok. Kemudian sehingga kita perlu modalitas yang lebih canggih untuk dikirim ke pusat lebih tinggi. Misalnya dari kami di Nusa Tenggara Barat, dari Sumbawa harus merujuk ke Mataram. Nah, misalnya, dok, sudah dilakukan kemoterapi dengan beberapa kali siklus, dan siklus selanjutnya pasien
kekurangan untuk biaya dan lain sebagainya, sehingga harus dibalikan kembali ke tempat asal. Kira-kira dok, mohon petunjuk apa yang bisa dilakukan dari kami dengan pemerintah mungkin setempat dan pemerintah lebih tinggi untuk agar pasien kanker tidak putus kemoterapinya di saat sudah pengobatan. Terima kasih dok. Iya, baik, terima kasih dokter. Iya, sebelum kita menjawab pertanyaan yang tadi, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini dan tetap kami mengingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin bergabung dan memberikan pertanyaan seputar kesehatan, terlebih khusus terkait deteksi dini kanker, boleh bersama-sama dengan kami di nomor telepon yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda di 0431 864 293 dan 0431 864 393. Nantikan kami akan segera kembali dalam Info Sehat. Ini negeri Pancasila. Perbedaan adalah anugerah. Halo Football Lovers, jumpa lagi bersama saya Anggi DJ dalam informasi sepak bola dunia. Sportivitas, adu skill, kerjasama, meraih juara. Semuanya kami hadirkan untuk Anda. Kick Off setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Info Sehat. Saat ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait deteksi dini kanker. Sudah ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, tadi kita akan lanjutkan. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali kepada pemirsa yang ingin bergabung atau ingin memberikan pertanyaan seputar kanker atau deteksi dini kanker, boleh langsung menanyakan pada ahlinya dan boleh menghubungi kami lewat nomor telepon 0431 864 293 atau di nomor telepon 0431 864 393. Nanti Anda bisa bertanya dan akan langsung dijawab oleh dokter yang ada di tempat ini. Baik dokter, kita lanjutkan tadi diskusi. Ada pertanyaan terkait tadi perujukan rumah sakit ya dan kemoterapi. Ya. Bagaimana dokter menanggapi hal tersebut? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya begini, kita itu harus bersyukur ya bahwa dengan pemerintah saat ini gitu ya, dengan adanya BPJS sekarang ini gitu semakin banyak pasien kanker yang bisa tertangani gitu ya. Kita harus tahu dulu bahwa pengobatan kanker itu berbagai macam ya. Bisa operasi, bisa radiasi, maksudnya kita sinar gitu ya. Bisa kemoterapi ya, dengan obat-obatan ya, bisa dengan imunoterapi. Makin lama makin canggih itu pengobatan dari suatu kanker itu ya. Tapi kan bagusnya memang kalau masih dalam stadium dini, sehingga itulah yang pentingnya kita deteksi dini itu, gitu ya semua itu. Jadi memang sebenarnya kita harus berterima kasih sama pemerintah. Ternyata semua pemeriksaan ini, ya semua pengobatan ini sudah bisa dilakukan di tempat kita di Indonesia. Di Manado aja sudah bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi kemoterapi bisa kita lakukan, kami sendiri yang akan melakukan. Kemudian radiasi di sinar itu ada nanti unit radiasi ya, radioterapi. Kemudian operasi nanti bedah ya yang melakukan. Kemudian atau kombinasi ketiganya itu sehingga kami bertiga itu berkolaborasi ya, jadi itu yang disebut dengan multidisiplin
Jadi pengobatan secara multidisiplin, kita bisa mengobati bersama-sama terhadap pasien ini, gitu ya. Kemudian misalnya suatu ini pasien, karena kebetulan saya tahu bahwa dokter ini Finley, dia akan kembali ke daerahnya. Itu yang pengobatan yang saya sebutkan tadi, tidak semua center itu mempunyai pengobatan itu, gitu. Untuk kemoterapi pun mungkin saya kurang tahu apakah sudah bisa dilakukan di sana. Biasanya kalau tidak bisa dilakukan akan dirujuk ke rumah sakit yang tipe A, ya, ke tipe A atau ke tipe B. Nah, setelah kita melakukan pengobatan kemoterapi, kan kita tidak seharusnya selalu di situ terus kan. Nanti kalau di situ terus nanti penuh nanti rumah sakit tipe A-nya itu. Sehingga kita kembalikan gitu. Nah, sekarang memang kadang-kadang di suatu daerah itu kita tidak mempunyai seorang dokter spesialis yang berkecimpung seperti saya gitu ya, atau dokter bedah yang berkecimpung di bagian kemoterapi, bedah onkologi yang di kemoterapi begitu ya. Nah, biasanya nanti setelah kita melakukan kemo, itulah sekarang pemerintah juga membuat yang disebut dengan fellow gitu. Jadi fellow itu adalah mereka dokter-dokter spesialis, kemudian diajarkan gitu. Mereka diajarkan untuk bisa melakukan kemoterapi. Biasanya itu mereka selama 6 bulan dididik untuk melakukan kemoterapi. Sehingga setelah 1 atau 2 kali dilakukan di kemoterapi di rumah sakit yang tipe A, mereka bisa dikembalikan ke rumah sakit tipe C, itu berdasarkan karena mereka sudah punya kompetensi untuk bisa melakukan itu. Biasanya baik, begitu. Dokter. Nah, sepertinya ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Dengan Erik Jalan. Iya, baik Pak Erik. Silakan Pak Erik. Dok, kenapa perempuan lebih sering kena kanker daripada laki-laki? Oke, kenapa perempuan lebih sering kena kanker daripada laki-laki? Iya. Itu saja Pak Erik yang ingin ditanyakan? Ya, sudah. Oke, terima kasih Pak Erik sudah bergabung bersama kami. Langsung saja dijawab ya oleh dokter. Baik, terima kasih Pak Erik. Sebenarnya kanker ini dia tidak memandang orang ya, tidak memandang jenis kelamin. Perempuan atau laki-laki semua bisa kena gitu. Jadi tergantung jenis kanker apa nanti gitu ya yang kena gitu. Jadi bisa mengenai semua gitu. Jadi tidak harus perempuan atau laki-laki gitu. Cuman memang jadi kita sekarang jenis kankernya apa? Kalau misalnya kanker payudara, ya paling banyak pada perempuan. Walaupun kanker payudara pada laki-laki juga ada. Oh, ada. Jadi saya selama ini kita sudah berapa 3, 4, 5 pasien yang kami obati pria dengan kanker payudara gitu. Jadi sebenarnya sama sih, perempuan laki-laki sama gitu. Tergantung jenis kankernya apa. Oh, begitu. Jadi tidak memandang jenis kelamin, bahkan usia tadi juga kanker darah juga bisa mengenai anak-anak ya, dokter. Oke. Nah, dokter, kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi masih ada juga yang ingin bertanya dari audiens. Dari dokter-dokter masih ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Katrin. Yang ingin saya tanyakan ke Dr. Harlinda, bagaimana angka keberhasilan kalau misalnya kita sudah terkena kanker, karena banyak biasanya pasien-pasien yang tidak ingin untuk melakukan deteksi dini karena ada anggapan bahwa kalau sudah terkena kanker pasti mortalitasnya akan tinggi atau sudah pasti itu akan meninggal. Nah, sejauh mana dokter selama ini, sejauh dokter pengalaman yang ada, berapa banyak angka kesembuhan untuk pasien-pasien yang terdeteksi dari dini adanya kecenderungan untuk mendapat kanker. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih dokter Katrin. Silakan langsung dijawab, dokter. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya nomor 1 yang kita harus tahu bahwa sudah stadium berapa pasien itu. Oh, gitu, iya. Ya. Jadi dia datang sudah dalam stadium berapa. Kalau deteksi dini lagi udah enggak lagi karena dia sudah di stadium sekarang. Nah, sekarang kita lihat semua kanker itu ada stadiumnya. Entah 1, 2, 3, 4, A, B dan lain-lain itu ya. Itu tergantung dari gejala yang ada pada pasien itu. Memang kalau yang biasanya itu pasien mereka datang sudah dalam stadium lanjut itu. Makanya itu jeleknya karena biasanya pasien datang sudah dalam stadium lanjut gitu. Jadi nomor 1 yang kita harus lihat adalah stadiumnya stadium berapa. Kemudian kita lihat
umur orang ini masih muda atau sudah tua, itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain gini, apakah dia ada penyakit-penyakit yang lainnya lagi? Misalnya dia ada kanker, dia ada hipertensi, dia ada kanker, dia ada sakit gula gitu ya, dan penyakit-penyakit lainnya itu semua sangat berpengaruh gitu ya. Jadi apa namanya tuh saling saling mempengaruhi gitu. Kalau pasiennya misalnya kanker apa aja, misalnya disebut kanker payudara, datang udah stadium lanjut. Stadium lanjut artinya sudah stadium 4 gitu ya, entah 4A, entah 4B gitu ya. Ya kita bisa angka keberhasilan hidupnya itu sampai tahun tuh hanya beberapa persen ya, nggak sampai 10% saya kira. Seperti ya, itu kalau sudah lanjut ya? Iya, itu dalam waktu 1 tahun. Padahal kalau kita tahu untuk tahu keberhasilan pengobatan biasanya 5 tahun pertamanya itu berapa persen. Tetapi kalau orang yang sudah stadium 4, kita nggak bisa bilang 5 tahun, setahun aja itu sudah rasanya sudah panjang sekali buat orang itu gitu ya. Jadi hanya kecil kalau sudah dalam stadium. Kalau sudah stadium lanjut. Saya kira itu. Tapi kalau untuk stadium awal ya lebih masih bagus. Besar. Ya, karena saya saat ini saya punya pasien yang sudah lebih dari 10 tahun dengan kanker payudara, operasi, kemudian di kemoterapi, saat ini masih sehat-sehat. Ada beberapa pasien saya yang demikian. Ya, udah lebih dari 10 tahun. Banyak. Yang penting masih masih stadium awal. Ya, awal gitu. Ya. Oke. Baik, dokter, sepertinya perbincangannya sangat menarik. Jadi banyak respon juga dari audiens. Masih ada yang ingin bertanya juga. Silahkan. Terima kasih. Saya dengan Dokter Dea. Yang ingin saya ingin minta untuk dijelaskan mungkin yang lebih lagi dari Dokter Harlinda soal untuk melanjutkan pertanyaan tadi yang dari Dokter Katrin soal, kan tadi dijelaskan kalau misalnya kita mendiagnosis dan kita menterapi pasien dari stadium yang lebih awal, itu kan hasil akhirnya pasti lebih baik. Nah mungkin yang ingin saya minta untuk Dokter Harlinda menjelaskan lebih lagi soal dari kemoterapi. Mungkin orang-orang awam mungkin belum mengerti apa sebenarnya kemoterapi, dan bahkan ada yang sudah terdeteksi sejak awal, tapi karena mereka lebih memilih dengan pengobatan alternatif dan pada akhirnya nanti saat sudah lebih lanjut, sudah stadium sudah lebih tinggi dan sudah lebih susah untuk diobati, baru mereka ingin untuk di kemoterapi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut supaya ada yang orang-orang awam itu bisa mengerti apa yang dimaksud dengan kemoterapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Dea. Dan sepertinya ada juga penelpon yang ingin bertanya dokter, jadi kita tampung dulu ya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Ibu Ripka di Sario. Iya, baik Ibu Ripka. Silakan ingin memberikan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, Dok. Baik. Saya mau tanya. Yang pertama, anak-anak yang kena kanker, apakah itu pengaruh dari ibu hamil, waktu hamil, tidak tercukupi asupan gizinya, Dok? Itu yang pertama. Yang kedua, astos Bapak, kalau sudah kena kanker, lalu kemo, bisa sembuh, tapi dia akan muncul lagi di jaringan yang lain. Apakah betul begitu, Dok? Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Ibu Ripka yang sudah bertanya. Baik, dokter langsung dijawab. Mungkin dari pertanyaan audiens dulu ya terkait kemoterapi. Oh iya. Baik, terima kasih Dokter Dea. Saya akan menjelaskan apa itu kemoterapi, gitu ya. Setelah kita tahu pengobatan kanker itu banyak, radiasi, operasi, kemoterapi. Kemoterapi itu adalah suatu pengobatan di mana kita memasukkan obat, ya, seperti kalau kita diinfus, pasien, jadi kita memasukkan obat ke seseorang itu yang menderita kanker. Jadi sebenarnya sih seperti kita berobat seperti biasa. Memang orang-orang kadang-kadang tidak mengerti, dikira kalau sudah kemoterapi itu udah segala-galanya, sehingga mereka kebanyakan memang waktu pertama mereka denial ya, mereka tidak mau gitu ya, selalu menolak untuk dilakukan kemoterapi. Tetapi setelah mereka, ya kami jelaskan lagi, akhirnya mengerti. Jadi sama seperti kalau kita masukkan obat untuk infus gitu ya, seperti begitu. Jadi hanya diinfus seperti biasa gitu. Jadi tergantung obat yang kita berikan, karena memang obatnya agak keras, biasanya diberikan 3 minggu sekali. Kalau kemoterapi itu yang lazimnya adalah
3 minggu sekali. 3 minggu sekali untuk kemo. Baik dokter, pertanyaan dari Ibu Ripka tadi ada 2, kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Infoset akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi. Dan kami tetap mengingatkan pada pemirsa yang masih ingin bergabung, masih ada kesempatan yang ingin bertanya terkait deteksi dini kanker, boleh menghubungi nomor telepon di layar kaca Anda, nomor 0431 864 293 dan 0431 864 393. Info Sehat akan segera kembali. Mengupas dunia otomotif dalam dan luar negeri. Berpacu dengan kecepatan. Tips modifikasi. Auto Sport. Setiap Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media nomor 1 bangsa. Halo pemirsa, Anda masih menyaksikan Info Sehat di TVRI Sulawesi Utara. Saat ini kita sedang melakukan pembahasan terkait deteksi dini kanker. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung atau memberikan pertanyaan, boleh menghubungi nomor telepon di layar kaca Anda di 0431 864 293 atau di nomor telepon 0431 864 393. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan Dr. Harlinda. Tadi sudah ada penelpon yang bertanya. Yang pertama yang ditanyakan, apakah anak-anak yang terkena kanker, apakah itu terkait asupan ASI sewaktu kehamilan dari ibunya, gitu dokter? Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Ibu Ripka atas pertanyaannya. Jadi bahwa seorang anak yang menderita kanker yang disebabkan karena asupan ASI dari orang tuanya yang tidak mencukupi atau saya kira itu tidak demikian gitu ya, tidak demikian gitu. Jadi bukan karena ASI yang tidak mencukupi atau apa, karena kita tahu tadi bahwa untuk kanker, apapun itu kanker darah, kanker jaringan dan lain-lain itu ya, penyebabnya itu kan sangat banyak. Yang kita tidak tahu kenapa. Mungkin pada anak-anak itu ya terjadi mutasi gennya itu yang mulai berubah sehingga akhirnya bisa menimbulkan kanker. Jadi bukan karena ASI. Bukan gitu. Karena ASI ya. Oke, baik. Pertanyaan sudah terjawab Ibu Ripka. Kemudian ada juga pertanyaan selanjutnya dokter. Apakah dengan kemoterapi yang sudah dijelaskan tadi bisa memungkinkan untuk muncul penyakit lain atau mungkin kanker di tempat yang lain gitu dokter? Ya, baik. Saya kira bisa. Tadi saya sudah jelaskan. Tadi misalnya seseorang dia kanker payudara, kita obati kanker payudaranya dengan kemoterapi. Gitu ya. Tapi tiba-tiba nanti muncul lagi kanker yang lain lagi gitu pada orang itu bisa saja terjadi karena kita juga harus tahu bahwa obat kemo ya yang kita berikan itu kan memang sangat keras ya. Di satu sisi itu tadi dia memang menyerang itu sel-sel kankernya, tetapi sisi lain nanti itu sel-sel yang normalnya itu juga terserang, akhirnya karena sering-sering terus begitu bisa menimbulkan terjadi mutasi lagi gitu. Jadi mutasi lagi gennya yang berubah lagi bisa menyebabkan kanker juga bisa. Tapi itu ya sangat, saya pikir itu sangat jarang ya, jarang terjadi ya. Oke, baik. Semoga terjawab ya pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, baik dari audiens maupun penelpon-penelpon yang sudah bergabung bersama kita di studio. Nah dokter, kita lanjutkan pembahasan. Tadi sudah dibahas terkait jenis-jenisnya, penyebabnya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih tindakan pencegahan yang perlu kita lakukan? Baik, terima kasih. Jadi ada yang disebut dengan waspada. Jadi itu, waspada dokter? itu kita harus ingat terus ya itu. Waspada mungkin ada di nanti dilihat gitu ya. Dilihat di tayangan. Ya. Jadi waspada itu adalah pertama. Nah, bentar. Iya. Nah, waktu buang air besar atau buang air kecil ada perubahan. Oke, seperti itu. Ya, jadi W yang pertama itu waktu BAB atau BAK ada perubahan. Misalnya begini, tadinya kita biasa. Iya dokter, kita akan angkat telepon dulu ya dokter. Kita akan lanjutkan sebentar. Baik, halo selamat pagi.
Iya. Ya, halo selamat pagi. Iya, pagi. Dengan siapa? Dengan Pak siap. Ya, mohon maaf Pak. Mohon maaf dengan Pak siapa? Pak Felix, Jalan Sehat. Oke, di Jalan Sehat. Silakan Pak. Silakan pertanyaannya Pak. Iya, yang pertama. Iya, pertanyaannya yang pertama. Kebanyakan orang menggunakan kemoterapi. Ya. Itu dia punya efek sampingnya. Biasanya itu rambut di kepala tercabut semua. Oke. Efek samping rambut. Lanjutnya Pak. Banyak yang takut itu di situ. Oke. Ya, yang kedua, kira-kira untuk mencegah ya makanan atau daging atau apalah yang bisa kita bisa hindari mungkin, iya. Ya, untuk supaya sel-sel kanker itu tidak cepat merambat ke sel-sel yang lain. Oke. Ya, itu saja Pak. Iya, itu saja. Baik, terima kasih. Silakan dokter, boleh langsung jawab dulu pertanyaannya ya dokter. Ya. Baik, terima kasih Pak Teddy atas pertanyaannya. Jadi memang kalau saya bilang tadi bahwa semua obat ya, obat apapun itu, kalau kita minum pasti ada efek sampingnya. Betul. Apalagi ini obat kemoterapi, itu memang kan obatnya sangat keras gitu ya. Memang dia yang paling sering itu bisa membuat kepalanya gundul, jadi botak gitu ya. Dia mual dan muntah, itu paling sering itu gitu ya. Orang jadi lemes gitu ya. Karena ternyata nanti HB-nya turun, darahnya tuh turun gitu. Itu kenapa? Karena kita tahu bahwa obat-obat kemo itu dia selain menyerang itu sel-sel yang sel-sel yang kankernya itu, dia tuh kan menyerang juga sel-sel yang sering berproliferasi. Artinya sering yang selalu berubah terus. Jadi misalnya sel-sel rambut. Kan rambut kita kan selalu makin panjang. Iya, Nanti kita potong panjang lagi. Itu kan sel yang selalu, sel-sel rambut itu selalu berproliferasi. Nah, jadi di samping kena sel kanker, dia juga kena sel-sel yang sehat yang berproliferasi gitu. Kena lah dia di rambut. Nanti rambutnya jadi botak gitu. Tetapi nanti kalau kita sudah selesai mengobati, nanti rambutnya pasti akan tumbuh lagi. Nah, kalau tumbuh jadi bagus nanti tumbuhnya, jadi lebat. Yang tadinya hitam jadi putih. Yang jadi putih jadi hitam lagi nanti gitu. Jadi pokoknya jadi seperti normal, seperti biasa. Kemudian kenapa juga itu yang dengan obat kemoterapi orang selalu mual dan muntah. Itu paling sering ya, karena di saluran pencernaannya itu kan ada sel-selnya juga yang selalu berubah terus gitu, sehingga dia kena di situ. Nah, tapi nanti kan suatu saat kalau kita sudah berhenti, kita tidak lakukan kemo lagi, biasanya nanti sudah biasa lagi, kembali normal lagi. Karena memang kalau kita akan melakukan kemoterapi pun ada yang disebut dengan premedikasi. Artinya sebelum kita melakukan kemo, obat-obat itu kita berikan, kita kasih dulu obat-obat anti muntahnya gitu ya. Semua kita kasih, anti alerginya, semua obat-obat itu kita kasih dulu. Maksudnya supaya mencegah, supaya tidak terjadi itu efek-efek samping yang demikian. Saya kira seperti itu. Iya, baik. Nah, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Oke, terkait makanan tadi ya yang ditanyakan juga, makanan-makanan apa yang sebenarnya bisa memicu mungkin atau harus dihindari? Jadi sebenarnya makanan yang tadi mungkin saya sudah terangkan, paling bagus ya kalau kita makan makanan sehat. Gitu ya. Apa yang disebut makan sehat? Ya 4 sehat 5 sempurna. Tapi lebih bagus banyak makan sayur dan buah-buahan. Gitu. Protein kan kita perlu, karbohidrat, protein kita perlu juga ya. Protein itu dari daging-dagingan. Yang paling bagus adalah daging putih. Gitu ya. Apa yang disebut daging putih adalah misalnya ikan, ayam, itu daging putih. Daging merah boleh, ya daging babi, daging sapi bisa. Tapi kan ya kita makan secukupnya lah. Jangan makan yang berlebihan ya dokter. Tapi kan kita nggak mungkin lah makan tiap hari sekilo makan itu enggak ya. Jadi kita harus makan yang secukupnya. Bagusan makan yang sehat-sehat. Seimbang ya, jangan berlebihan dokter ya. Oke, baik, itu tadi sudah menjawab pertanyaannya dan kita lanjutkan kembali terkait tindakan pencegahan. Tadi sudah sempat dokter jawab, silakan dokter. Pencegahan itu ada yang disebut dengan waspada. Baik.
Jadi W yang pertama itu adalah waktu buang air besar atau buang air kecil ada perubahan kebiasaan. Baik. Harus pikir-pikir. Misalnya begini, tiap hari kita buang air kan setiap hari kita kalau bangun tidur selalu kita buang air, gitu ya, buang air besar, buang air kecil. Suatu saat kok sudah berubah ini kebiasaan kita. Yang tadinya kita tiap hari ini sudah mulai 2 hari sekali, 3 hari sekali, kadang-kadang sudah 4 hari sekali, atau buang airnya iya, tapi kok sudah mulai mencret dan lain-lain gitu ya. Kita harus waspada itu. Jadi kita harus ingat itu. W yang pertama. Kemudian A, waspada, A-nya itu alat pencernaan terganggu atau kita sudah mulai susah menelan. Ya, tapi yang mulai susah menelannya itu bukan yang susah menelan karena kita infeksi di sini, infeksi gitu ya, bukan itu atau ya, pencernaan yang sudah terganggu, yang selalu yang tadinya normal saja, ini sudah mulai berubah, sudah mulai ada. Terus nanti kita sudah melihat ada mulai pembesaran, rasa-rasanya kan kita tahu kan, apa diri kita sendiri. Betul. Kok tiba-tiba di sebelah kanan saya ini kok sudah mulai ada yang nonjol-nonjol, yang lain, kita harus ingat-ingat itu. Ya. Waspada. Kemudian S-nya, suara serak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh. Itu. Kita harus pikirkan kalau batuk lebih dari 3 minggu, ya terus-menerus, sudah minum obat nggak baik-baik, kita harus waspada itu. Nah, jadi kita harus segera pergi ke dokter supaya nanti dokter akan melihat, kita nanti bisa mencari gitu. Ya itu S-nya. Kemudian ini penting loh ini. P. Tadi saya bilang yang payudara atau di tempat lain ada benjolan. Tadi itu ya, itu waspadanya yang P. Kemudian A-nya andeng-andeng, kita tahu andeng-andeng fara ya kalau orang Manado bilang, fara yang berubah. Yang tadinya kita tahu kan setitik aja gitu, atau memang udah besar, terus tiba-tiba makin besar, kemudian gatal gitu ya, terus seperti sudah ada luka, gitu. Kita harus hati-hati, terus apakah juga tidak mungkin itu suatu kanker kulit. Gitu. Jadi kita harus pikirkan itu. Baik. Ya dokter, ternyata kita perlu juga ini tindakan-tindakan pencegahan ini sangat dekat dengan kita ya ternyata. Jadi semoga pemirsa di rumah juga boleh memperhatikan tindakan-tindakan atau gejala waspada ini supaya nantinya bisa langsung melakukan pencegahan atau deteksi dini dan langsung berobat ke rumah sakit. Itu ya dokter harapannya. Baik dokter, di kesempatan ini adakah kesimpulan yang ingin dokter sampaikan pada pemirsa di rumah sebelum kita mengakhiri jumpa kita di Info Sehat? Ya baik, terima kasih Megumi. Jadi sebenarnya ini adalah yang selalu didengungkan oleh Kementerian Kesehatan. Gitu ya. Ada yang disebut dengan cerdik, gitu. Kementerian Kesehatan itu. Cerdik itu C, jadi cek kesehatan secara rutin, gitu ya. Kemudian enyahkan asap rokok, gitu ya. Kita rajin aktivitas fisik, kita berolahraga, nggak perlu terlalu sampai yang sekali, gitu ya. Kemudian diet seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stres. Jangan stres lah kita. Itu kita harus hidup dengan santai gitu ya. Terima kasih banyak Dokter Harlinda sudah berbagi hari ini. Banyak sekali informasi, pengetahuan yang kita dapatkan. Bahkan sudah bisa mengedukasi masyarakat juga tentunya audiens yang hadir di hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Harlinda Harun, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Terima kasih. Juga terima kasih kepada audiens yang hadir di hari ini. Seluruh audiens ini merupakan dokter-dokter yang sedang studi untuk mengambil spesialis penyakit dalam. Sukses selalu dokter-dokter, juga Dokter Harlinda. Dan pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita di Info Sehat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.